Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya baru tahu setelah Anda menulis di kolom komen Anda berasal dari kota mana, dari paroki mana, atau gereja mana. Ternyata banyak pemirsa Bible Learning ini berasal dari kota-kota di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan juga banyak dari Malaysia, Hong Kong, Austria, Jerman, Belanda, New Zealand, Australia. Luar biasa karya Roh Kudus yang membuat pewartaan firman Tuhan melalui channel YouTube ini bisa merambah ke seluruh dunia, didengar oleh banyak telinga dan juga memenangkan banyak jiwa. Terima kasih untuk semua partisipasi Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video ini saya masih akan berbicara dalam konteks persiapan kita memasuki Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci atau Malam Paskah, dan juga nanti Minggu Paskah. Bagaimana persiapan kita? Kita akan dibantu oleh satu tokoh dalam kitab suci. Tokoh ini luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Silakan coba Anda tebak-tebak siapa tokoh yang saya maksud ini. Dia namanya ditulis dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Juga ketiga penginjil ini menyebut dia berasal dari daerah mana. Salah satu Injil tadi bahkan menyebut nama kedua anaknya, yaitu Alexander dan Rufus. Apakah Anda sudah bisa menebak-nebak kira-kira siapa tokoh ini? Ya, Anda benar. Tokoh luar biasa yang membantu Yesus dalam memikul salibnya, namanya Simon dari Kirene. Saudaraku yang terkasih, meskipun Matius, Markus, Lukas hanya menulis satu kalimat tentang Simon dari Kirene ini, ternyata kalau kita gali lagi, lebih perdalam lagi, informasi singkat itu, kita bisa terbantu bagaimana memahami salib Yesus, bagaimana kita terlibat memikul salib Yesus, dan perubahan apa yang kita alami ketika kita betul-betul masuk berpartisipasi ikut menderita bersama Yesus. Mari kita simak bersama-sama. Simon dari Kirene muncul dalam Injil Matius bab 27 ayat 32, kemudian juga disebut juga oleh Lukas bab 23 ayat 26, juga disebut oleh Markus bab 15 ayat 21. Mari kita gali satu persatu. Matius bab 27 ayat 32, di mana di sana dikatakan begini. Ketika mereka yang dimaksud di sini tentunya adalah Yesus yang memikul salibnya dari tempat Pilatus sampai nanti ke puncak Golgota, termasuk para pasukan, termasuk imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga orang banyak yang menonton, menyaksikan, bahkan menikmati bagaimana mereka mengolok-olok Yesus, menghina Yesus, mensesah Yesus, menyiksa Yesus dengan tidak ada puas-puasnya. Mereka menikmati pemandangan yang sungguh keji itu, terus sampai ke puncak Golgota. Dikatakan ketika mereka berjalan keluar kota, saudara-saudara, sebagai informasi, Yerusalem adalah kota Allah, kota kudus. Maka tidak mungkin ada pemakaman, apalagi tempat hukuman mati di dalam kota Yerusalem. Maka Golgota adanya di luar kota. Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mari kita analisa saudara-saudara. Ada orang namanya Simon. Nama Simon atau Simeon artinya mendengar adalah nama khas orang Yahudi. Oh, berarti Simon ini orang Yahudi. Tetapi ada yang janggal. Dikatakan dia berasal dari Kirene. Apakah Anda tahu bahwa Kirene itu adanya di Afrika? Jauh sekali, letaknya 1.500 km dari Yerusalem. Dikatakan oleh Lukas dan juga Markus, Simon dari Kirene ini baru datang dari luar kota. Dari sini kita bisa menggali saudara, Simon dari Kirene orang Yahudi, tetapi kenapa tinggalnya di Afrika?
Sebagai informasi juga, sejak tahun 587 sebelum Yesus lahir, bangsa Babel menghancurkan Yerusalem, menghancurkan kerajaan selatan, membuang orang-orang di sana ke Babel. Setelah sekian tahun oleh Raja Persia, orang-orang Israel di Babel ini boleh pulang ke tanah air mereka. Nah, ternyata tidak semua orang-orang Yahudi kembali ke tanah air mereka. Mungkin juga mereka berpikir hidup di luar Yerusalem lebih baik karena rumah mereka, ladang mereka, harta warisan, tanah mereka sudah direbut oleh orang lain. Maka banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak kembali ke tanah air mereka, tapi ada yang ke Mesir, ke Alexandria, ada yang ke Syria, di Antioquia, ada juga yang ke Kirene atau ke daerah Afrika. Mulai saat itulah banyak komunitas-komunitas Yahudi di diaspora. Salah satunya adalah Simon dari Kirene. Tetapi kita bisa menghitung-hitung saudara, Simon dari Kirene, orang Yahudi yang tinggal di Afrika, itu sudah sekian ratus generasi. Sudah ada 500 tahun nenek moyangnya tinggal di situ. Bisa jadi nenek moyang dari Simon ini sudah bercampur-campur dengan penduduk setempat. Maka dengan mudah kita bisa bayangkan figur Simon dari Kirene ini berkulit gelap. Nah, saudara-saudara, dari sini bisa langsung kita memahami mengapa pasukan-pasukan Romawi yang mengawal Yesus sampai ke Golgota pada akhirnya memilih satu figur ini di antara ratusan orang yang juga hadir pada waktu itu. Karena kulitnya gelap yang identik dengan kaum budak. Maka dia dipilih, dikatakan dipaksa untuk memikul salib Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa memasuki apa sih yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh Simon dari Kirene ini. Dia datang jauh-jauh 1.500 km dari tempatnya di Kirene sampai ke Yerusalem, itu bukan perkara mudah. Dan juga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Simon dari Kirene berdarah Yahudi. Sebagaimana kita tahu, semua orang Yahudi mempunyai kewajiban setiap Paskah untuk datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Namun karena harga, karena jarak, karena kesulitan macam-macam, tidak semua orang bisa datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, sudah pasti Simon dari Kirene, dia datang jauh-jauh untuk merayakan Paskah, beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi seolah-olah dia kena sial. Tiba-tiba sebelum Simon dari Kirene masuk ke kota Yerusalem, dia melihat segerombolan orang banyak. Ada prajurit-prajurit dengan pedang, cambuk, dan pentung menyiksa seseorang yang dimaki-maki, dicaci, diolok-olok oleh orang-orang yang menonton dia. Dan tidak ada satu orang pun yang membantu. Simon dari Kirene mungkin bingung, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai orang luar mungkin dia diam saja. Nah, saat itulah dia dipaksa oleh seorang prajurit. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kacamata dunia, Simon dari Kirene bisa dikatakan orang yang ketiban sial. Sudah keluar duit banyak, sudah datang dari jauh-jauh, belum istirahat, dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Saudara-saudaraku, kita juga bisa bertanya, mengapa pasukan Romawi ini memaksa Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus? Yang pertama, mereka melihat Yesus sudah sangat lelah. Jangan sampai Yesus mati di tengah jalan sebelum mereka sampai ke puncak Golgota. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, tindakan Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib hanyalah sebuah bahan olok-olokan bagi Yesus. Kita bisa melihat dari awal kisah sengsara, Tuhan Yesus sudah diolok-olok sebagai seorang raja. Entah dari tulisan di atas salib, entah dengan mahkota duri, entah dengan jubah ungu, dengan segala ejek-ejekan yang bisa mengundang tawa orang banyak, memuaskan nafsu-nafsu mereka. Sebagaimana kita tahu, seorang raja pasti punya pengawal, pasti punya hamba ataupun budak. Nah, disitulah mereka mau mengolok-olok Yesus. Seorang raja yang diikuti oleh hambanya memikul salib untuk dirinya. Di situ mereka akan tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan yang mereka buat-buat seperti itu. Nah, saudara-saudaraku, nasib sial yang dialami oleh Simon dari Kirene ternyata tidak berhenti hanya seperti itu.
Ternyata pengalaman yang tidak mengenakan itu justru menjadi pintu buat Simon dari Kirene untuk menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Buktinya mana, Romo? Buktinya adalah di Injil Markus, di mana disebut pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Saudara-saudara, jarang sekali seorang tokoh diperkenalkan dengan nama anak-anaknya. Karena seringkali dalam Alkitab kita menyebut nama seseorang lalu menyebut nama ayahnya. Tetapi di sini terbalik. Simon yang disebut sebagai ayah dan juga dua anaknya. Salah satu nama anak dari Simon dari Kirene ini muncul dalam Roma bab 16 ayat 13, yaitu Rufus, di mana Paulus menyampaikan salam kepada para tokoh-tokoh jemaat perdana pada waktu itu. Disebut, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Nah, berarti ibunya Rufus adalah istri dari Simon dari Kirene. Peristiwa yang dialami oleh Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus justru membuat imannya bertumbuh. Dia mengenal Yesus, figur yang dia bantu di jalan salibnya, lalu di situ imannya bertumbuh. Dari orang Yahudi di perantauan menjadi pengikut Yesus. Bukan hanya dirinya saja yang menjadi pengikut Kristus, tetapi juga istrinya dan kedua anaknya. Saudara-saudara, itulah keistimewaan dari Simon dari Kirene. Ada teks lain yang juga bisa membantu kita soal Simon dari Kirene ini, yaitu ada di Kisah Para Rasul bab 13 ayat 1, di mana dikatakan begini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Saudara-saudara, kata Niger itu artinya hitam, maka Simon yang disebut Niger yang kulitnya hitam. Dan juga diikuti oleh informasi dan Lukius orang Kirene. Saudara-saudara, teks ini bisa dibaca bahwa Simon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Jadi dari Kisah Para Rasul kita bisa melihat perjalanan berikutnya dari Simon dari Kirene. Dia menjadi seorang nabi dan juga pengajar tokoh dalam jemaat. Seseorang yang di awal perjalanan imannya sungguh berat dan mengenaskan, ternyata bisa bertransformasi menjadi pribadi yang luar biasa. Belajarlah dari Simon dari Kirene. Saya mau seperti itu, saya yakin Anda juga mau seperti itu. Segala penderitaan, sakit penyakit, tantangan, masalah demi masalah membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin.